26 November 2010, masyarakat Italia digemparkan dengan menghilangnya seorang gadis yang bernama Yara Gambirasio. Setelah 3 bulan menghilang, akhirnya tubuhnya Yara ditemukan di semak belukar dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kasus ini pun menarik perhatian publik, maka dari itu dimulailah investigasi besar-besaran untuk memecahkan kasus ini. Dan faktanya, kasus ini menjadi kasus yang paling rumit dalam sejarah Italia dan menelan biaya operasional besar-besaran untuk penyelidikan sebuah kasus. Dan apakah kasus ini akan menemukan titik terang setelah banyaknya usaha dari pemerintah Italia untuk memecahkan kasus ini? Akan kita bahas selengkapnya di Usko 02. Let's go! Yara, film asal Italia ini disutradarai oleh Marco Tullio Giordana dan ditulis oleh Graziano Diana. Film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi di daerah Brembate Sopra di Provinsi Bergamo, Italia. Di awal film, kita diperkenalkan seorang gadis berusia 13 tahun yang bernama Yara Gambirasio. Ia adalah anak kelas 8 dan suka mengikuti senam irama yang ada di gimnasium dekat dari rumahnya. Pada 26 November 2010, Yara Gambirasio mengantar sebuah radio tape ke gimnasium pada pukul 5 sore. Karena di saat itu rekan dancer hip-hopnya ingin meminjam radio tape milik Yara untuk latihan dancer. Setelah mengantarkan radio tape ke gimnasium, Yara pun pulang pada pukul 5.30 sore. Dan itulah terakhir kalinya Yara masih terlihat oleh orang yang ada di gimnasium. Pada pukul 7 malam, ibunya Yara yang bernama Maura Gambirasio mencoba menelpon Yara untuk memastikan anaknya baik-baik saja. Namun Yara tak kunjung mengangkat telepon dari ibunya, yang membuat ibunya semakin khawatir dan menduga bahwa Yara sudah menghilang. Ayah Yara yang bernama Fulvio Gambirasio langsung melaporkan kejadian ini ke kepolisian dengan harapan Yara dapat ditemukan oleh polisi dalam keadaan selamat. Kemudian, seorang jaksa dan mantan polisi yang bernama Letizia Ruggeri ditugaskan untuk menangani kasus hilangnya Yara ini. Dan Letizia ditunjuk bukan tanpa alasan. Ia memiliki segudang pengalaman dalam menangani sebuah kasus-kasus besar di Italia. Setelah itu, unit investigasi langsung dikerahkan guna mencari Yara di Brembate di Sopra, Italia. Setelah 2 hari dari hilangnya Yara, Sersan Garo yang ditugaskan di lapangan mengatakan kepada Letizia bahwa belum ada petunjuk ataupun bukti dari hilangnya Yara. Dan Letizia memerintahkan kepada Sersan Garo untuk memperluas wilayah penyadapan handphone di daerah di mana hilangnya Yara. Keesokan harinya, Letizia Ruggeri mulai mendatangi gimnasium, tempat di mana Yara terakhir kali terlihat. Di sana Letizia menanyakan ke pembimbing senam Yara tentang hilangnya Yara. Sang pembimbing senam mengatakan bahwa memang benar Yara ke gimnasium untuk mengantar radio tape. Tapi tidak lama setelah itu, Yara pun pulang pada pukul 6.30 sore. Dan itulah terakhir kalinya pembimbing senam melihat Yara. Setelah anjing pelacak diturunkan untuk membantu pencarian Yara, anjing tersebut mengarah ke lokasi pembangunan di Mapello, yang dimana daerah tersebut cukup jauh dari letak hilangnya Yara. Dan hal ini semakin mempertegaskan bahwa Yara benar-benar diculik dan bukan kabur dari rumah, menurut Letizia Ruggeri. Kemudian Letizia mendatangi rumahnya Yara guna menginvestigasi lebih lanjut tentang keluarga Gambirasio. Tapi tidak ada hal yang janggal dan keanehan apapun yang dilihat oleh Letizia kepada keluarga Yara, sehingga keluarga Yara dianggap tidak ada sangkut pautnya dengan hilangnya Yara. Letizia pun melakukan segala cara, termasuk menyadap semua handphone di daerah tersebut guna mencari sebuah petunjuk dari hilangnya Yara. Dan setelah itu, Sersan Garo menemukan seorang kuli bangunan yang bekerja di Mapello, tempat di mana anjing pelacak tadi mengendus sesuatu tentang keberadaan Yara. Kuli bangunan tersebut bernama Muhammad Fikri, dengan mengatakan "maafkan aku Tuhan" saat berbicara di via telepon. Nah, inilah yang diindikasikan oleh Letizia dan timnya, bahwa Muhammad Fikri ini mungkin menyesali perbuatannya yang telah ia lakukan terhadap Yara. Tapi setelah diinvestigasi lebih jauh tentang Muhammad Fikri, Letizia Ruggeri tidak dapat menemukan bukti konkret untuk menjadikan Muhammad Fikri sebagai tersangka
dalam kasus hilangnya Yara ini. Dan berita kasus hilangnya Yara ini semakin meluas, sehingga masyarakat Italia mulai banyak meragukan kapasitas Letizia sebagai jaksa pemimpin kasus. 26 Februari 2011, setelah 3 bulan menghilangnya Yara, ada seorang pria parubaya yang sedang menerbangkan pesawat mainan di daerah yang tidak jauh dari Brembate. Di saat ingin mengambil pesawatnya yang terjatuh di semak belukar, ia dikagetkan dengan sosok tubuh seorang perempuan yang tergeletak di semak-semak dengan kondisi yang sudah sangat parah, guys. Kemudian, ia langsung melaporkan temuannya ini ke kepolisian untuk mengidentifikasi tubuh yang ditemukan tadi. Letizia pun mendengar temuan ini, dan Letizia berharap bahwa ini mungkin adalah titik terang dari kasus hilangnya Yara. Dan setelah diidentifikasi tim medis, ternyata tubuh yang ditemukan tadi adalah tubuh milik Yara Gambirasio. Mendengar hal tersebut, keluarga Yara sangat syok melihat kenyataan bahwa Yara ditemukan dengan keadaan yang sudah tidak lagi selamat. Kemudian, tubuh Yara dilakukan otopsi oleh ahli patologi forensik paling terkemuka di Italia. Nah, setelah proses otopsi keluar, tim forensik menemukan DNA seorang pria yang berada di celana dalam Yara. DNA seorang pria ini sudah dipastikan 100% berasal dari Eropa, bermata biru, dan kemungkinan besar dia adalah orang lokal. Dan DNA ini dinamai sebagai Ignoto 1 atau orang tak dikenal satu. Setelah terdapat DNA dari Ignoto 1 dari tubuh Yara, Letizia ingin melakukan tes DNA ke semua orang yang mengenal Yara. Siapa tahu ada DNA yang cocok ataupun mirip dengan DNA Ignoto 1. Tapi setelah tes DNA dilakukan, hasilnya pun nihil. Tidak ada satupun orang yang cocok dengan DNA Ignoto 1. Kasus ini pun menjadi stuck karena tes DNA yang sudah dilakukan tidak membuahkan hasil sama sekali. Tapi Letizia pun masih belum menyerah. Dirinya kembali tertantang untuk berambisi menyelesaikan kasus Yara Gambirasio ini. Kemudian, Letizia Ruggeri bersama Kolonel Vital kembali mengadakan tes DNA tahap 2. Dan tidak main-main, tes DNA kali ini dilakukan ke seluruh wilayah di Brembate dan sekitarnya, yang dimana ini sudah mencakup skala wilayah yang sangat besar, guys. Dan dampaknya, tes DNA tahap 2 yang dilakukan ini menelan biaya gila-gilaan, sehingga menjadi biaya investigasi termahal di Italia. Pro dan kontra pun akhirnya timbul di masyarakat, akibat biaya investigasi kasus Yara yang semakin membengkak. Setelah 1 tahun kemudian, tim forensik dari Roma menemukan satu DNA yang mempunyai kemiripan dengan DNA Ignoto 1, yaitu seorang pria yang bernama Damiano Guarenoni. Letizia pun langsung berasumsi bahwa sang pelaku adalah keluarga dari Damiano, dikarenakan DNA Damiano tidak 100% akurat dengan Ignoto 1. Jadi kemungkinan besar pelakunya adalah keturunan atau keluarga dari Damiano Guarenoni. Kemudian Letizia dan timnya mulai mengecek satu persatu DNA dari keluarga Guarenoni, dan timnya ini melakukan runtutan keturunan Damiano dari tahun 1700-an. Gokil nggak tuh? Bayangin guys, kasusnya aja tahun 2010. Ngeceknya sampai leluhur-leluhurnya coba. Mari kita lanjut. Saat dicek oleh tim Letizia, ternyata ayahnya Damiano memiliki 10 orang saudara, yang salah satunya bernama Giuseppe Guarenoni, yang saat dicek sampel DNA-nya memiliki kecocokan 99% dengan Ignoto 1. Jadi sudah sangat semakin dekat nih dengan pelakunya. Tidak berhenti sampai di situ. Letizia lalu menggunakan perangko milik Giuseppe untuk dites DNA-nya. Dikarenakan Giuseppe sendiri sudah meninggal 11 tahun yang lalu, jadi tidak mungkin Giuseppe pelakunya, guys. Dan menurut Letizia, keturunan Giuseppe Guarenoni lah yang salah satunya mempunyai DNA dari Ignoto 1. Tapi setelah dicek DNA ketiga anaknya Giuseppe, ternyata tidak memiliki kecocokan terhadap Ignoto 1. Kemudian Letizia berpikir, jika bukan keturunan sah dari Giuseppe Guarenoni, maka bisa jadi ada anak hasil di luar nikah dari Pak Guarenoni. Melihat teori itu, penyelidikan pun terus berlanjut, dan kali ini tes DNA difokuskan kepada semua wanita dewasa untuk mencari ibu dari Ignoto 1.
Dan total sudah lebih dari 18.000 tes DNA yang dilakukan untuk kasus Yara Gambirasio, guys. Jadi effortnya gila-gilaan, guys, untuk kasus Yara Gambirasio ini. Dan untuk kesekian kalinya, Letizia lagi dan lagi menemui jalan buntu dalam kasus Yara Gambirasio ini. Tekanan dari berbagai pihak menyuruh Letizia untuk mundur karena dianggap gagal untuk menangani kasus Yara Gambirasio. 1 bulan sebelum penutupan kasus Yara, ada seorang profesor yang mendatangi Letizia. Dan profesor itu menjelaskan bahwa sampel DNA dari Ignoto 1 mempunyai gen yang lebih dominan dari ibunya. Maka dari itu, sang profesor akan lebih cepat mencocokkan sampel DNA dari Ignoto 1 dengan database yang sudah dimiliki oleh Letizia sebanyak 18.000 sampel DNA. Nah, disinilah letak benang merah dari kasusnya Yara, guys. Setelah dicek oleh sang profesor, ada satu perempuan yang bernama Esther Arzoufi yang memiliki 99,99% kecocokan DNA dengan Ignoto 1. Dan bisa dipastikan Esther Arzoufi adalah ibu dari Ignoto 1. Akhirnya ya. Dan setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata Esther Arzoufi mempunyai 3 orang anak yang dihasilkannya bersama selingkuhannya, yaitu Giuseppe Guarenoni, ayah dari Ignoto 1. Gila, perselingkuhan yang tertutup selama puluhan tahun jadi terbongkar, guys, gara-gara kasusnya Yara ini. Saat ditelusuri ketiga anaknya Esther Arzoufi ini, anak yang bungsu tinggal di luar negeri dan ada si kembar, yang satu perempuan dan satu lagi laki-laki yang bernama Massimo Bossetti. 41 tahun, bermata biru, tinggal di Mapello dan bekerja sebagai kuli bangunan. Ciri-ciri ini sudah dipastikan mirip dengan Ignoto 1, yang dimana dari awal anjing pelacak sudah selalu mengarah ke daerah Mapello di lokasi pembangunan. Letizia langsung bergerak memerintahkan polisi untuk menjebak Bossetti dengan cara meminta Bossetti untuk tes alkohol, yang sebenarnya itu adalah tes DNA untuk Bossetti. Akhirnya, guys, setelah investigasi yang sangat begitu panjang dan rumit, ternyata DNA Massimo Bossetti 100% cocok dengan DNA dari Ignoto 1. Asli gila nih film, guys. Tuduhan Letizia ini pun semakin kuat dengan bukti lain bahwa Bossetti tidak ada di rumah di mana hilangnya Yara pada waktu itu. Dan pada akhirnya, 3 minggu sebelum penutupan kasus Yara, Massimo Bossetti berhasil ditangkap oleh kepolisian. Di dalam persidangan, Letizia membeberkan semua bukti-bukti yang telah ia kumpulkan selama ini dan menuntut untuk Bossetti dihukum seumur hidup. Pada tanggal 1 Juli 2016, pengadilan Azize Bergamo menyatakan bersalah kepada Massimo Bossetti dengan menjatuhkan vonis hukuman seumur hidup. Dan film pun berakhir. Oke, itulah dia alur cerita dari film Yara. Film ini memang diangkat dari kisah nyata yang terjadi terhadap Yara. Dan sampai detik ini pun sidang kasus Yara masih terus berlanjut. Dan semoga Massimo Bossetti bisa dihukum seberat-beratnya supaya keluarga Yara mendapatkan keadilan, guys. Dari film ini ada hal yang bisa kita pelajari, guys, bahwa perjuangan tidak selalu diiringi dengan hasil, tapi hasil selalu mendampingi orang-orang yang terus berjuang. See you on the next video, guys. Bye-bye.